Halo Sobat AI, sebelum saya membahas legenda yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, alangkah baiknya Sobat AI dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Mari kita lanjutkan cerita legenda yang menakjubkan. Tentu, ini adalah penuturan kembali kisah legenda rakyat Sumatera Utara yang sangat terkenal tentang asal-usul Danau Toba dan Pulau Samosir. Legenda Danau Toba, sumpah yang terlanggar. Alkisah, pada zaman dahulu kala di sebuah lembah yang subur di Tanah Batak, Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang petani yang rajin, meskipun hidupnya sederhana dan sebatang kara. Waktu luangnya sering ia habiskan untuk memancing di sungai dekat podoknya. Suatu sore yang tenang, keberuntungan menghampiri Toba. Kail pancingnya disambar oleh seekor ikan yang sangat kuat. Setelah berjuang menariknya, Toba terperangah. Ia mendapatkan seekor ikan mas yang ukurannya besar dan sangat indah. Sisik ikan itu berwarna kuning keemasan dan berkilauan ditimpa cahaya matahari. Toba merasa sayang untuk memasak ikan seindah itu. Ia pun membawanya pulang dan menaruhnya di dalam sebuah tempayan besar berisi air. Keajaiban sang putri ikan. Keesokan paginya, Toba hendak pergi ke ladang. Namun, ia terkejut bukan kepalang ketika melihat tempayannya kosong. Ikan mas itu telah hilang. Lebih mengejutkan lagi, di dapurnya kini berdiri seorang wanita yang sangat cantik jelita dengan rambut panjang terurai. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Jangan takut, Toba. Aku adalah penjelmaan ikan mas yang kau tangkap kemarin. Aku sebenarnya adalah seorang putri yang dikutuk. Kebaikan hatimulah yang telah membebaskanku dari kutukan itu." Toba, yang selama ini kesepian, seketika jatuh hati pada kecantikan dan kelembutan tutur kata sang putri. Tanpa ragu, ia pun melamar wanita itu untuk menjadi istrinya. Sang putri bersedia menerima lamaran Toba, namun dengan satu syarat mutlak, pantangan yang harus dipenuhi. "Aku bersedia menjadi istrimu, Toba," katanya. "Namun, berjanjilah satu hal, jangan pernah sekalipun, dalam keadaan marah atau bercanda, kau mengungkit asal-usulku bahwa aku pernah menjadi seekor ikan. Jika kau melanggarnya, bencana besar akan terjadi." Toba, yang sedang dimabuk cinta, segera menyanggupi syarat tersebut. Ia bersumpah tidak akan pernah membocorkan rahasia itu. Lahirnya Samosir. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan lahirnya seorang putra yang mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, namun ia memiliki sifat yang sedikit berbeda dari anak-anak lain. Ia sangat dimanja dan memiliki nafsu makan yang luar biasa besar. Ia seringkali menghabiskan jatah makan keluarganya. Selain itu, Samosir juga dikenal agak malas dan suka bermain daripada membantu ayahnya di ladang. Hari yang membawa petaka. Suatu hari yang terik, sang ibu meminta Samosir untuk mengantarkan bekal makan siang bagi ayahnya yang sedang bekerja keras di ladang. Dengan enggan, Samosir berangkat membawa rantang berisi nasi dan lauk pauk. Jarak dari rumah ke ladang cukup jauh. Di tengah perjalanan, Samosir merasa sangat lapar. Ia tidak bisa menahan godaan bau harum masakan ibunya. Akhirnya, ia duduk di bawah pohon dan memakan sebagian besar bekal itu, hanya menyisakan sedikit nasi dan tulang ikan. Sesampainya di ladang, Toba sudah sangat kelaparan dan kelelahan karena bekerja sejak pagi. Ketika ia membuka rantang dan melihat isinya yang tinggal sisa-sisa, amarahnya tak terbendung lagi. Rasa lapar, lelah, dan kekecewaan pada anaknya bercampur menjadi satu. Tanpa sadar dan tanpa kendali, Toba membentak Samosir dengan keras. "Dasar anak kurang ajar, kamu ini benar-benar anak keturunan ikan." Bencana air bah. Seketika itu juga, suasana berubah mencekam. Samosir yang ketakutan berlari pulang sambil menangis dan mengadu pada ibunya tentang apa yang diucapkan ayahnya. Mendengar itu, sang ibu menangis tersedu-sedu. Ia tahu bahwa suaminya telah melanggar sumpah keramat yang diucapkannya dulu. "Anakku, cepatlah lari," perintah sang ibu kepada Samosir.
Larilah ke puncak bukit yang paling tinggi di desa ini. Jangan menoleh ke belakang. Samosir menuruti perintah ibunya dan berlari sekuat tenaga menuju bukit. Sementara itu, langit tiba-tiba menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar dengan dahsyat. Sang ibu berjalan menuju sungai tempat ia dulu ditangkap. Saat kakinya menyentuh air, ia kembali berubah wujud menjadi seekor ikan mas raksasa dan menghilang ke dalam air. Tak lama kemudian, hujan deras turun bagaikan ditumpahkan dari langit. Mata air dari dalam tanah menyembur keluar dengan hebat. Dalam waktu singkat, lembah tempat tinggal Toba terendam banjir bandang yang mengerikan. Toba yang menyadari kesalahannya hanya bisa pasrah. Ia tidak sempat menyelamatkan diri dan tenggelam bersama desanya. Lembah yang luas itu akhirnya berubah menjadi sebuah danau yang sangat besar. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba. Sedangkan bukit tinggi tempat Samosir berlindung tidak ikut tenggelam dan menjadi sebuah pulau di tengah danau, yang sekarang dikenal sebagai Pulau Samosir. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menepati janji dan menjaga lisan. Amarah yang tidak terkontrol dapat membuat seseorang melupakan komitmennya dan membawa penyesalan di kemudian hari.